Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Arif Adlina dan rekan saya Rahel Firsta akan mempresentasikan materi tentang manajemen peserta didik. Ya, peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Manajemen peserta didik adalah suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Ya, adapun fungsi manajemen peserta didik sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi. Ada 4 fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahel. Mulyasa berpendapat untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta manajemen peserta didik mencapai tujuan pendidikan sekolah. Tujuan khusus manajemen peserta didik diantaranya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik, serta menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 7 prinsip manajemen peserta didik, diantaranya, yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk manajemen peserta didik harus ditujukan untuk mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai ragam latar belakang dan banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah terlebih di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, penyelenggaraan manajemen peserta didik mengakui karakteristik peserta didik, antara lain intelektual, minat, bakat, kebutuhan pribadi, pengalaman, dan keadaan fisik. Selanjutnya, Fatur Rahman menegaskan secara umum ruang lingkup manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Berikut ini ada ruang lingkup peserta didik, diantaranya analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi, orientasi, penempatan, pembinaan dan pengembangan, pencatatan dan pelaporan, serta kelulusan dan alumni. Terima kasih. Berikut presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Kami menerima masukan dan saran dari kalian semua. Sekian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.